Kenapa Nasdem disecar, sedangkan Gerindra aman? Beberapa minggu lalu perpolitikan tanah air sempat mendapat kejutan. Partai Nasdem tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres tahun 2024. Padahal Nasdem anggota koalisi pendukung Jokowi, sedangkan Anies sering berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Selain itu, Partai Nasdem tidak mampu mengusung capres dan cawapres sendirian. Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain, seperti Partai Demokrat dan PKS, yang selama ini diisukan sedang melakukan pendekatan. Ketika Nasdem deklarasi Anies Baswedan jadi capres, partai pimpinan Surya Paloh ini mendapat serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak, khususnya dari PDI Perjuangan, sebagai partai utama pendukung pemerintahan Jokowi. Mengapa hal ini terjadi kepada Nasdem? Padahal ketika deklarasi Prabowo jadi capres, Partai Gerindra aman-aman saja. Tidak ada yang sindir-menyindir dan menyerang. Nasdem diketahui mendapat serangan bertubi-tubi dari sejumlah pihak usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Padahal Gerindra sudah lebih dulu mendeklarasikan capres mereka, yaitu Prabowo Subianto. Alasannya adalah, secara pribadi walaupun Pak Prabowo baru mendukung Presiden Jokowi di periode kedua, tapi kehadiran Gerindra dalam kabinet setidaknya bisa meminimalkan konflik yang mungkin mengemuka pasca pertarungan dua pilpres. Kemudian, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Menhan. Posisi inilah yang membedakan Prabowo dengan Surya Paloh. Surya Paloh berada di level yang setara dengan Jokowi. Sementara Prabowo, karena sebagai menteri merupakan pembantu presiden, maka posisi Prabowo identik dengan orangnya Jokowi. Apalagi Prabowo terlibat langsung sebagai menteri, yang berarti semakin menguatkan dirinya sebagai menteri Jokowi atau orangnya Jokowi. Berbeda dengan Surya Paloh, yang selama ini relasi yang terbentuk setara, karena baik Presiden Jokowi dan Nasdem sama saling membutuhkan. Hubungan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga baik, di mana Jokowi tergabung ke dalam partai berlambang banteng ini. Hubungan antara Prabowo dan Megawati harmonis, meski sudah banyak pasang surut yang dilalui antara keduanya. Berbeda dengan relasi PDIP dan Nasdem, yang dalam beberapa waktu terakhir, sebelum sudah muncul riak-riak di akar rumput soal keterbukaan Nasdem membangun komunikasi dengan Demokrat dan PKS. Padahal, di saat yang sama, Nasdem masih menempatkan kader-kadernya di kabinet. Selanjutnya, Partai Gerindra fokus membangun koalisi pemilu tahun 2024 dengan sesama mitra koalisi di pemerintahan, yakni Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Sehingga apa yang dilakukan Gerindra ini memungkinkan Jokowi atau PDIP menjalin relasi dengan keduanya. Sebaliknya Presiden Jokowi atau PDIP bakal lebih sulit menjalin relasi dengan Partai Demokrat. Dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selain daripada itu, Prabowo masih menempatkan diri bahwa restu Jokowi menjadi parameter yang menentukan kesuksesan Pilpres. Jokowi yang menjabat presiden 2 periode memiliki infrastruktur kekuatan solid yang bisa mempengaruhi siapapun. Majunya Prabowo yang sejauh ini berlangsung mulus, pertanda sudah mendapat restu Jokowi. Dan ini berbanding terbalik ketika Anies dicapreskan oleh Nasdem. Mungkin jika Nasdem dan Anies sama-sama minta izin kepada Jokowi dan PDI Perjuangan akan deklarasi capres, hasilnya akan berbeda keadaannya.